Max Havelaar merupakan roman yang diterbitkan pertama kali pada 1860 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1972. Dapat dilihat bahwa terdapat jarak waktu yang jauh antara terbitan pertama berbahasa Belanda dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, yaitu 112 tahun lamanya. Terdapat pula film adaptasi yang disutradarai oleh Fons Rademakers yang rilis pada tahun 1976. Nah, dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang aspek-aspek hubungan Indonesia-Belanda yang terdapat dalam buku dan film Max Havelaar. Adanya perbedaan aliran yang dianut antara Drostoppel dan Stan pada saat itu dinilai menjadi suatu tolak ukur yang memperlihatkan bahwa ada perbedaan prinsip yang tidak pandang bulu antara mereka. Ia merasa bahwa ia berkewajiban untuk mengatakan kebenaran dan memulihkan kehormatan dirinya sebagai seorang makelar yang baik. Ketakutan ini juga dipicu karena banyak ditemukannya sajak-sajak yang berisi kebohongan dan perkataan yang tidak benar, sehingga Drostoppel takut anaknya tidak percaya dan taat akan Tuhan lagi. Dalam proses penulisan buku, maklar kopi yang dibantu oleh Ludwig Stern dan Fritz menemukan adanya kendala dalam aspek bahasa. Banyak tulisan Sialman yang menggunakan bahasa Jawa maupun Melayu, ungkapan-ungkapan dan singkatan yang tidak dimengerti oleh ketiganya dalam proses penulisan buku tersebut. Keterbatasan akan pemahaman dan penggunaan bahasa Belanda pada saat itu dinilai semakin memperkeruh keadaan. Hal ini dengan jelas diperlihatkan ketika cukup sedikit para rakyat Hindia Belanda yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Hal ini pula lah yang semakin membuat otoritas kekuasaan pejabat Belanda meluas bagi rakyat Hindia Belanda. Aspek budaya dalam film digambarkan melalui alunan musik Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Selain itu, pakaian adat Jawa yang digunakan oleh para petinggi pribumi semakin membuat budaya Jawa terlihat sangat kental dalam film tersebut. Lebak memiliki banyak perkebunan kopi, namun Bupati Lebak menyalahgunakan kekuasaannya dengan berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Jika Bupati mendorong dan memaksa rakyat untuk bekerja di perkebunan itu tanpa bayaran, maka banyak kopi yang dihasilkan dan Bupati menerima persentase tertentu untuk setiap pikulnya. Persentase upah bagi orang Eropa dan para pejabat pribumi untuk produk-produk yang harus dijual di Eropa telah mengakibatkan terbengkalainya penanaman padi, sehingga terjadi bencana kelaparan di beberapa tempat. Hal tersebut dikarenakan rakyat dipaksa untuk menggarap perkebunan-perkebunan seperti perkebunan kopi dan tebu agar persentase komisi pejabat terus naik. Segala bentuk pemerasan yang dilakukan oleh pejabat Belanda dan pemimpin lokal terhadap masyarakat pribumi juga didasarkan pada faktor ekonomi. Naasnya penindasan ini dilakukan oleh pemimpin lokal mereka sendiri yang mereka sebut bupati. Bupati mengandalkan rakyatnya untuk membiayai kehidupan dirinya dan juga keluarganya. Banyak pejabat Belanda yang hanya diam dan membiarkan hal tersebut terjadi. Dengan begitu, mereka juga mendapat kekayaan dari pemerasan yang dilakukan terhadap masyarakat pribumi. Koran merupakan salah satu media yang sudah digunakan sejak zaman dahulu untuk memberikan suatu informasi terkini pada saat itu. Ketika Verbrugge dan De Clary mendatangi Max Havelaar untuk memberikan ucapan selamat atas dipromosikannya Max Havelaar menjadi asisten residen di Ngawi, Verbrugge memegang sebuah koran dan mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui berita tersebut dari sebuah koran. Dalam aspek politik, tokoh Havelaar digambarkan sebagai pribadi yang sangat bermoral dan humanis. Sumpahnya sebagai asisten residen sangat dipegang teguh. Laporan-laporan pendahulu Havelaar, yaitu Tuan Slotering, yang menyatakan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan menyentuh nurani Havelaar dan membuatnya tergerak untuk berpidato di depan rakyat dan pejabat pribumi. Pidatonya menuai pujian dari Patih Lebak yang berseru, "Tidak pernah ada lelaki yang berbicara seperti dia." Havelaar menyatakan bahwa ia akan bersikap lembut dan menjaga kesejahteraan rakyat. Dengan segala kesewenang-wenangan yang dilihatnya, ia mendapatkan beban moral karena dilanda kebimbangan.
Namun kebimbangan itu bukan mengenai apa yang harus dilakukannya, melainkan bagaimana cara melakukannya mengingat kuatnya persekongkolan politik yang menguntungkan pemerintah Belanda dan pejabat pribumi. Aspek politik juga dapat kita lihat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para elit politik di Hindia Belanda. Pada saat itu, Hindia Belanda menganut sistem politik feodalisme, di mana para bangsawan atau bupati memiliki kekuasaan atas sebidang tanah. Tetapi pada kenyataannya, mereka memiliki kekuasaan atas segalanya. Presiden yang bertugas sebagai badan pengawas memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh bupati. Namun sayangnya mereka justru mempertahankan kedudukan bupati dan membuat laporan palsu mengenai keadaan di Hindia Belanda. Beberapa residen melakukan ini untuk keuntungan pribadi yang mereka dapat dari ketidakadilan yang terjadi. Over het tegennatuurlijke van schoolinrichtingen. Wil ik wel eens lezen, pa? Wat een gek stuk. Over de kuisheid als uitvinding. En dit, over de onzedelijkheid van het huwelijk. Maklar kopi tertarik dengan tulisan Sjaalman yang bertemakan tentang kopi. Ada satu tulisan dengan judul Laporan mengenai perusahaan kopi di Residensi Manado yang menarik perhatian maklar kopi untuk menulis buku. Tulisan tersebut membuat sang maklar langsung memilah bungkusan yang berisi tulisan-tulisan Sjaalman. Beberapa tulisan yang dipilihnya akan dijadikan referensi untuk penulisan bukunya. Sikap humanis Havelaar tercermin pada saat ia tidak terima melihat rakyat bekerja untuk bupati tanpa bayaran. Meskipun Havelaar mengalami kesulitan finansial juga, ia kerap meminjamkan dan memberi uang pribadinya untuk bupati agar bupati tidak merampok rakyat. Penindasan yang dilakukan terhadap masyarakat pribumi adalah masalah sosial yang mengakar bertahun-tahun lamanya. Masalah ini seperti membudaya dan dilanjutkan dari generasi ke generasi. Peraturan yang dibuat hanya menguntungkan pelaku penjajahan saja. Hal ini menyebabkan sebagian besar keluarga yang ada di Hindia Belanda menjadi jatuh miskin, bahkan menjadi fakir miskin. Kemiskinan ini terus berlanjut sampai ke generasi yang berikutnya. Tidak sampai di situ, pemimpin distrik juga melakukan tindakan kriminalitas kepada penduduk setempat. Kriminalitas ini terus dilakukan sampai akhirnya masyarakat melakukan pemberontakan. Kesenjangan sosial yang terjadi di antara masyarakat pribumi dan kalangan bangsawan seolah-olah tidak menemukan titik temu.